Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfaiza dari kelas 2D PGSD dengan NIM 2022070264. Saya akan menjelaskan penggunaan metode demonstrasi dan metode percobaan dalam pembelajaran IPA SD. Terlebih dahulu kita mengetahui apa itu metode. Metode adalah seperangkat cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang telah disusun agar tujuan pembelajaran tercapai secara optimal. Metode pembelajaran terbagi menjadi berbagai macam, namun yang saya bahas sekarang yaitu metode demonstrasi dan metode percobaan atau eksperimen. Metode demonstrasi yaitu metode yang digunakan pembelajaran dengan cara memperagakan barang, kejadian, atau aturan dengan menggunakan media atau alat yang sesuai dengan materi pembelajaran. Adapun kelebihan dalam penggunaan metode demonstrasi yaitu, pertama, membantu peserta didik memahami dengan jelas jalannya suatu proses atau sistem kerja, contohnya sistem pernapasan, sistem peredaran darah, maupun lainnya. Kedua, memudahkan dalam berbagai jenis penjelasan tentang IPA. Artinya, dengan metode demonstrasi, peserta didik dengan mudah memahami pembelajaran yang disampaikan. Ketiga, kesalahan-kesalahan dalam hasil ceramah dapat diperbaiki melalui pengamatan dan contoh konkret dengan menghadirkan objek sebenarnya. Dengan menggunakan metode demonstrasi, peserta didik dapat lebih memahami pembelajaran apabila melihat contoh nyata atau contoh objek yang jelas dalam pembelajaran tersebut. Namun, dari beberapa kelebihan tersebut, metode demonstrasi memiliki beberapa kekurangan, diantaranya, pertama, peserta didik terkadang sukar melihat demonstrasi dengan jelas jika dilaksanakan dalam kelas yang besar. Kedua, tidak semua benda dapat didemonstrasikan. Ketiga, sukar dimengerti jika didemonstrasikan oleh guru yang kurang menguasai materi pembelajaran. Adapun langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam menerapkan metode demonstrasi yaitu, pertama, merumuskan dengan jelas kecakapan atau keterampilan apa yang diharapkan dicapai oleh siswa setelah melakukan metode demonstrasi. Kedua, mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh apakah metode itu wajar dipergunakan dan apakah ia merupakan metode yang efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ketiga, alat untuk demonstrasi itu bisa didapat dengan. Selanjutnya, metode eksperimen atau metode percobaan. Apa itu metode percobaan? Metode percobaan adalah metode yang digunakan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik, perseorangan atau kelompok untuk melakukan suatu percobaan atau inovasi terhadap suatu pembelajaran. Adapun kelebihan dari metode eksperimen yaitu, pertama, membuat siswa lebih percaya atas kebenaran berdasarkan percobaan. Kedua, dapat membina siswa untuk membuat terobosan-terobosan dengan penemuan dari hasil percobaan dan bermanfaat. Ketiga, siswa aktif terlibat mengumpulkan fakta, informasi atau data yang diperlukan melalui percobaan yang dilakukan. Adapun kekurangan dari metode eksperimen yaitu, pertama, metode ini lebih sesuai dengan bidang-bidang sains dan teknologi. Kedua, metode ini memerlukan berbagai fasilitas, peralatan dan bahan yang tidak selalu mudah diperoleh dan mahal. Selanjutnya, dalam melakukan metode eksperimen memerlukan beberapa tahap. Pertama, tahap persiapan, kedua, tahap pemakaian, dan ketiga, tahap tindak lanjut. Tahap persiapan terbagi menjadi beberapa persiapan, diantaranya, pertama, mempersiapkan hal yang dibutuhkan ketika bereksperimen seperti alat, bahan, dan strategi. Kedua, menetapkan metode eksperimen, dan ketiga, tahap tindak lanjut. Tahap persiapan terbagi menjadi beberapa persiapan, diantaranya, pertama, mempersiapkan hal yang dibutuhkan ketika bereksperimen seperti alat, bahan, dan strategi. Kedua, menetapkan metode ekspedisi tugas yang dilakukan siswa, penilaian, instruksi, dan lainnya. Kedua, tahap pemakaian. Tahap pemakaian terbagi menjadi beberapa tahap, diantaranya, pertama, guru berdiskusi dengan siswa tentang prosedur, alat, dan bahan eksperimen dan menjelaskan kegunaan bahan-bahan dan alat tersebut. Kedua, guru membimbing, membantu, dan mengawasi siswa yang melakukan eksperimen serta melakukan pengamatan. Ketiga, di akhir eksperimen siswa membuat kesimpulan dan laporan dengan lengkap sesuai dengan lembar kerja yang sudah disiapkan. Selanjutnya, tahap tindak lanjut atau tahap kesimpulan. Pertama, guru berdiskusi dengan siswa tentang hambatan selama eksperimen atau percobaan berlangsung.
Kedua, membersihkan, mengumpulkan, dan menyiapkan peralatan lainnya yang sudah dibiarkan agar tidak mengganggu kegiatan pembelajaran selanjutnya. Ketiga, guru memberikan evaluasi akhir eksperimen kepada siswa agar eksperimen selanjutnya dapat berjalan dengan lancar. Itulah uraian dari saya tentang metode demonstrasi dan metode eksperimen dalam pembelajaran IPA SD. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.